Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya mengikuti pembelajaran ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi tentang ketenagakerjaan, masalah dan solusinya, serta cara peningkatan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Dan kompetensi dasar yang harus dicapai adalah dalam materi ketenagakerjaan ekonomi kelas 11 ini, kita mulai dari pengertian ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003, pengertian ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan pengertian dari Angkatan Kerja atau labor force adalah penduduk baik perempuan maupun laki-laki dalam usia produktif atau usia kerja yang berumur antara 15 sampai 64 tahun yang sedang bekerja, belum bekerja maupun sedang mencari pekerjaan atau masih menganggur. Sedangkan pengertian dari tenaga kerja atau manpower adalah penduduk yang aktif secara ekonomi atau economically active population. Artinya, setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Adapun klasifikasi dari tenaga kerja terbagi menjadi 1. Tenaga kerja terdidik. Artinya, tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau melalui pendidikan formal dan non-formal. Contohnya, guru, dosen, dokter, pengacara, dan lain-lain. 2. Tenaga kerja terlatih. Artinya, tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan khusus, tetapi mereka memerlukan pelatihan terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaannya. Contoh, montir, sopir, tukang jahit, tukang pahat, dan lain-lain. 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Artinya, tenaga kerja yang tidak membutuhkan pendidikan khusus dan juga tidak memerlukan pelatihan terlebih dahulu. Contohnya, tukang sampah, tukang parkir, asisten rumah tangga, kuli bangunan, dan lain-lain. Selanjutnya, pengertian dari kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Kesempatan kerja meliputi kesempatan untuk benar-benar bisa bekerja, kesempatan untuk bekerja sesuai dengan pendidikan dan keterampilan, dan kesempatan untuk bisa mengembangkan diri. Selanjutnya, tentang pengertian dari pengangguran adalah orang yang tidak mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang, meskipun dapat dan mampu bekerja. Mereka adalah orang yang tidak bekerja, orang yang sedang mencari pekerjaan, orang yang sedang mempersiapkan suatu usaha baru, dan orang yang tidak lagi mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan. Bahasan selanjutnya adalah masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Masalah ini biasanya berkutat pada masalah kualitas tenaga kerja, sempitnya lapangan kerja, serta banyaknya pengangguran yang sulit diatasi.
Untuk lebih jelasnya, berikut adalah 10 masalah ketenagakerjaan di Indonesia yang wajib diketahui. Di antaranya adalah 1. Jumlah angkatan kerja yang banyak. Ini artinya jumlah angkatan kerja di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. 2. Mutu tenaga kerja yang relatif rendah. Artinya kuantitas angkatan kerja yang banyak tidak diimbangi dengan kualitas setiap angkatan kerja yang cenderung rendah. 3. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Berdasarkan faktor fisiologis, Pulau Jawa masih banyak dijadikan tempat tujuan bekerja karena dianggap strategis dalam mencari penghasilan yang layak. Padahal, luasnya wilayah Indonesia mestinya bisa dimanfaatkan untuk persebaran tenaga kerja. 4. Kesempatan kerja yang masih terbatas. Artinya, lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang terus bertambah setiap tahunnya. 5. Gaji pekerja yang rendah. Masalah ini biasanya terjadi pada pekerja kasar berpendidikan dan berketerampilan rendah. Posisi ini membuat daya tawar rendah sehingga sulit untuk mendapatkan gaji. 6. Pertumbuhan lapangan kerja yang lambat. 7. Banyaknya pengangguran. Artinya banyak orang yang tidak bekerja. Tidak bekerja berarti menganggur. Banyaknya pengangguran akan mengakibatkan pembangunan negara terganggu, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. 8. Jaminan sosial yang kecil. Permasalahan ini biasanya terjadi pada pekerja kasar rendahan yang tidak diberikan jaminan asuransi. 9. Kesejahteraan hidup yang rendah. Tidak hanya jaminan sosial, kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia juga masih rendah. 10. Pemutusan hubungan kerja atau PHK. Artinya bahwa kalau kinerja yang tidak memuaskan mengakibatkan perusahaan mem-PHK sejumlah tenaga kerja, hal ini bukan masalah besar apabila perusahaan memberikan pesangon yang layak dan tenaga kerja yang di-PHK relatif sedikit. Ada beberapa cara untuk mengatasi masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Di antaranya adalah bisa melalui kebijakan pendidikan. Misalnya dengan memberikan banyak pelatihan khusus seperti Balai Latihan Kerja atau BLK, mengembangkan sekolah kejuruan, dan lain sebagainya. Yang kedua, bisa dengan membuat peraturan. Pemerintah membuat peraturan perundang-undangan tentang ketenaga kerjaan, peraturan kebijakan luar negeri Indonesia dalam hubungan internasional, lapangan kerja. Di sini artinya bisa dilakukan antara pemerintah dan swasta untuk membantu dalam menciptakan dan memperluas lapangan kerja yang baru, mendorong para startup baru untuk tumbuh dan berkembang. Pemerataan lapangan kerja bisa dilakukan dengan cara mendirikan pabrik atau industri skala menengah di daerah yang masih minim lapangan kerja, membantu usaha kecil dalam pengembangan usahanya, mengatasi laju urbanisasi dengan membuka lapangan kerja di daerah. Pelayanan informasi kerja bisa dengan memperbanyak alat, pengantar informasi dan media yang cukup untuk menyampaikan informasi kerja, tidak hanya di kota, tapi juga di daerah. Mempercepat proses perekrutan, artinya bisa dengan memangkas lamanya waktu menunggu perekrutan tenaga kerja agar bisa memaksimalkan waktu dalam pencarian kerja baru. Mengatasi kondisi geografis. Hal ini sebisa mungkin selalu menyediakan lapangan kerja baik dari pemerintah maupun mendorong pihak swasta
untuk mengembangkan potensi yang ada di daerah yang kondisi geografisnya sulit untuk mendapat pekerjaan, misalnya daerah terpencil. Kebijakan pengupahan. Pemerintah harus memiliki kebijakan tentang pengupahan agar nantinya bisa melindungi para pekerja. Menegaskan untuk menggunakan tenaga kerja daerah. Hal ini sangat dibutuhkan sebuah peraturan pemerintah yang bisa menegaskan bahwasanya pemuda daerah sangat dipentingkan bisa ikut andil jika saja di daerahnya terjadi sebuah lapangan pekerjaan yang besar dan membutuhkan tenaga kerja. Memudahkan pengurusan usaha. Dengan memudahkan siapapun yang ingin membuka dan mengurus usaha mereka sendiri. Peningkatan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Ada beberapa cara untuk peningkatan kualitas tenaga kerja. Di antaranya adalah memperbaiki kualitas pendidikan. Pendidikan berfungsi membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja, berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja. 2. Dengan peningkatan kesehatan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan peningkatan layanan kesehatan, perbaikan sistem sanitasi, peningkatan gizi, serta pemberian jaminan sosial. 3. Pengembangan karyawan. Caranya bisa dilakukan dengan pelatihan mental dan keterampilan, bimbingan dan konseling karyawan, serta pemberian promosi jabatan. Dan yang keempat, peningkatan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan menyediakan alat perlengkapan keamanan kerja yang memadai, seperti pemberian helm pelindung, masker, serta asuransi kesehatan bagi masyarakat. Demikian materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.